Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila al-islam fa asbahna muslimin wa gharasa fi qulubina al-iman fa asbahna mu'minin wa amarna bil ibadati linakuna minal muttaqin. فسبحان الذي خلقنا أحسن التقويم نحمده حمدا شاكرين حمدا لاعبين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على الرسول الكريم النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku yang seluruhnya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita berdoa menyampaikan permohonan kepada Allah. Semoga ayahanda kita yang diagendakan hadir pada hari ini, Komjen Purnawirawan Bapak Syafruddin, beliau mengirimkan pesan dalam keadaan sakit, tidak sempat bisa hadir bersama kita. Kita berdoa mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Keluarga besar, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh atau yang mewakili Pak Umar Hadi, juga dari rekan-rekan polisian distrik setempat, I want to start to deliver my high expression to our brother from the police department from this district of South Korea for your support and contribution for this program. I think we can continue our partnership inshallah in our future for the best program. Capek juga bahasa Inggris. Annyeonghaseyo. Sampai situ aja. Teman-teman sekalian, saya boleh berdiri ya? Alhamdulillah. Di dalam Al-Quran ada 3 isyarat bagi setiap muslim yang memasuki satu negeri kemudian bergabung menjadi populasi di dalamnya. Dan inilah pedoman kita yang paling baik, yang bahkan langsung dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh beliau langsung dicontohkan untuk memberikan bimbingan bagi setiap muslim yang akan masuk ke tempat manapun, daerah manapun atau negara manapun. 3 isyarat ini, yang pertama ditemukan di Quran surah ke-48 ayat yang pertama. Isyarat pertama dalam Al-Quran diberikan bimbingan dengan kata fatah. Jadi setiap kita memasuki tempat manapun, bahkan Allah perintahkan membawa semangat fatah di setiap tempat yang kita masuki. Islam masuk ke Mekah, maka saat masuk membawa nilai itu disebut dengan Fatuh Makkah. Fatuh Makkah. Islam masuk ke Spanyol, Asbania, maka disebut dengan Fathul Andalus, Fatuh Asbania. Bahkan diturunkan ayat sebelum masuk itu dengan kalimat yang sama persis dan dengan nama ayatnya. Surah ke-48, Surah Al-Fathu. Inna fatahna laka fathan mubina. Fatah dalam bahasa Arab itu bukan sekedar membuka. Dari kata fataha yaftahu, fati, fathan, miftahan, maftuh, berarti membuka segala yang baik-baik. Fataha yaftahu, membuka semua yang baik-baik. Orangnya disebut dengan fatih, sifatnya tambah ta di ujungnya menjadi Fatihah. Kenapa surah pertama dalam Al-Quran dinamakan dengan surah Al-Fatihah? Karena surah ini berisi pembuka pada semua yang baik-baik.
Al-Fatihah membuka ibadah dalam sholat. Al-Fatihah membuka semua runtutan surat dalam mushaf. Dan Al-Fatihah semua isinya jika diamalkan akan membuka semua jenis kebaikan yang kita harapkan dalam kehidupan. Orang sakit baca Al-Fatihah dengan benar bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sulit rezeki mengamalkan Al-Fatihah bisa dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kesulitan dalam hidup mengamalkan Al-Fatihah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fatihah tidak disebut dengan Fatihah kecuali membuka dalam setiap nilai-nilai kebaikan. Seakan-akan Quran memberikan pesan, umat Islam itu datang kemanapun, hidup di tempat manapun, tidak boleh dia masuk ke setiap tempat kecuali dia membawa semangat dan spirit kebaikan di tempat yang dia datangi itu. Sambil contoh, teman-teman kenal Umar bin Khattab? Bagus. Saya 2 kali ke Korea ini. Cuman baru di sini ada yang kenal Umar bin Khattab. Kenal di mana, Mas? Tapi masih agak lumayan. Saya suka bumi, Ubudun ya. Ada yang kenal Fir'aun. Kenal Fir'aun, kenal katanya. Hampir-hampir saya berhenti ceramah. Teman-teman sekalian, Islam saat masuk ke Mekah, masuk di kalangan jahiliyah. Tidak diturunkan di Romawi yang sudah maju, bukan di Persia yang sudah punya kekaisaran. Kenapa tidak diturunkan di Romawi dan Persia? Kata para pakar sejarah untuk membuktikan kemuliaan ajaran Islam, sehingga ke depan tidak ada orang berkata pantas maju karena Romawi sudah maju, pantas bagus karena Persia sudah berkembang. Tapi Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan risalah Islam masuk ke komunitas disebut dengan jahiliyah. Jadi ada jahlun, ada jahil, ada jahiliyah. Itu beda. Jahlun bodoh, jahil orang bodoh. Jahiliyah tambah tak di ujungnya itu mencakup keduanya. Sudah bodoh, banyak orang-orang bodoh. Bodoh yang dimaksudkan bukan bodoh tak punya pengetahuan, tapi lebih karena bodoh tak punya kemampuan untuk membedakan mana baik mana buruk. Jadi karena tak punya kemampuan berbuat baik, maka semua tingkat keburukan kumpul di situ. Kalau Anda ingin cari pemabuk paling hebat semuka bumi, jahiliyah gudang. Saya mau kasih berita aja sedikit ya. Zaman jahiliyah itu pemabuk paling pemula itu sehari 5 kali mabuk. Pemula ingat. Jadi kalau sekarang ada yang mabuk 3 kali sehari masih kalah sama jahiliyah. Maaf, Umar tadi sebelum datang cahaya Islam itu pekerjaan paling favoritnya setiap siang dia naik ke puncak gunung, puncak bukit paling favorit namanya Jabal Qubais. Sekarang kalau teman-teman datang, insya Allah yang belum umrah haji kita berdoa dipercepat insya Allah. Tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang siapkan. Anda berangkat dari Zamzam sebelah kanan, atasnya dari Istana Raja, itu namanya Jabal Qubais. Itu jabal paling prestisius, bukit paling hebat. Jadi setiap ada yang naik ke sana itu menandakan dia penguasa di wilayah itu. Maka Umar pekerjaannya tiap siang itu naik ke atas bukit, dia tantang semua orang yang ada di situ. Kata Umar, siapa yang berani dengan saya? Kita bertemu di bukit A, tapi sebelum naik ke situ, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya karena dia akan pulang tanpa nama, Umar. Ada lagi yang kedua, dahsyat. Pemimpin para begal sejahiliyah. Bahkan kampungnya disebut kampung begal, namanya Gifar. Orang ini namanya Jundub bin Junada. Tak pernah ada orang lewat ke Gifar kecuali mesti store. Kalau tak store, kalau bukan barang dagangan hilang, nyawa melayang. Jundub. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Datang Islam dengan ajaran keindahan. Masuk Nabi membawa senyuman. Masuk Nabi membawa perdamaian. Masuk Nabi mengajarkan kejujuran. Masuk Nabi mengajarkan kedisiplinan. Masuk Nabi mengajarkan toleransi. Umar yang tadinya keras cuma takluk dengan 2 huruf dalam Al-Quran.
Begitu lewat ke tempat saudarinya, tiba-tiba terdengar kalimat Taha. Jatuh. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Hanya mendengar dua huruf Taha menjelebak dalam hatinya, penasaran, datang pada Nabi SAW untuk belajar. Begitu menatap Nabi dengan kelembutannya, langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umar. Jundub bin Junadah satu kali terperanjat pada dirinya. Sampai kapan saya akan jadi seorang begal? Sampai kapan saya akan jadi seorang kriminal? Dapat informasi ada orang baik di Mekah, datang dari Jifar ke Mekah bertemu Nabi. Hanya dalam satu tatapan pertama ketika melihat Nabi, disenyumi oleh Nabi, disampaikan kalimat lembut, tiba-tiba apa yang terjadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Jundub, ya Rasulullah, tolong wasiatkan pada saya. Kata Nabi, sekarang kamu pulang, praktekkan ajaran Islam dengan baik. Kata Jundub, ya Rasulullah, saya tidak akan pulang kecuali mengikrarkan syahadat di depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan dulu sekarang, karena saat ini banyak orang yang tidak senang, karena mereka belum paham, khawatirnya nanti engkau dipukuli orang dan menderita. Apa jawab Jundub? Ya Rasulullah, saya ini membegal bertahun-tahun terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Maka datang dia ke depan Ka'bah dan ikrarkan, ya ma'syara Quraisyin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hei orang-orang Quraisy, saya bersyahadat, kalian mau apa? Maka mereka datang dipimpin Abu Jahal, kami mau dipukul kemudian sampai pingsan. Datanglah Ali bin Abi Thalib mengatakan, jangan sakiti, jangan teruskan. Orang ini berasal dari Ghifar, kalau wafat dia celaka dagangan kita. Maka ditinggalkan kemudian Jundub bin Junadah, singkatnya dia pulang ke kota Ghifar. Sekarang perhatikan, ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Selang sekian tahun, tiba-tiba Madinah heboh dengan tapak kaki yang mengguncang Madinah. Dak-dik-duk, dak-dik-duk, dak-dik-duk. Begitu dilihat orang keluar semua, melihat ternyata Jundub bin Junadah sudah membawa sekampung Ghifar yang tukang begal semua masuk Islam dan dibuktikan di hadapan Nabi SAW di Madinah. Karena peristiwa ini diabadikan namanya kemudian dengan nama daerahnya. Kalau Anda membaca sebuah riwayat, menemukan kalimat al di depannya, ujungnya i, itu menunjukkan nama daerah, bukan nama orang. Karena dia berasal dari Ghifar, maka tambahkan al di depannya. Al-Ghifar, ujungnya jadikan i. Al-Ghifari berasal dari Ghifar. Disebutkan kunyahnya bernama Abu Dzar, disingkat Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalau teman-teman menemukan Al-I itu bukan nama orang, itu daerah. Contoh, pernah dengar Imam Al-Bukhari? Itu bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, dia datang memperkenalkan, saya dari Bukhara, Islam sudah sampai ke tempat saya. Maka dia namakan Al-Bukhari. Anda misalnya Asep dari Busan, Korea Selatan, datang ke Mekah, anak Asep Al-Busani, Korea Selatan. Nah, itu jadi prinsipnya, semua orang Islam itu, kalau sudah masuk Islam, pasti jadi baik, Pak. Tak ada orang masuk Islam gak jadi baik. Mantan begal jadi dai ahli hadis. Umar bin Khattab yang tadinya kasar, tiba-tiba Allah Akbar, jadi pembesar yang luar biasa hebat. Jadi kalau kemudian spirit Islam datang oleh kita, datang kemudian Muslim ke Korea, datang ke Busan, datang ke Seoul, maka tidak disebut Muslim dia kecuali membuka semua nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya. Karena itu kalau Anda buka Al-Quran, spirit Fatah ini dirincikan oleh Al-Quran dengan membimbing semua tubuh kita dimanapun kita berada. Sambil contoh begini, silahkan teman-teman cek, hanya ada di Al-Quran yang memberikan bimbingan pada seluruh anggota tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan ini kata Quran bawa kemanapun kita berada. Buka Fatah, mata, buka Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Silahkan teman-teman cek. Qul lil mu'minina
katakan pada pria-pria yang telah beriman masuk Islam, yaghuddu min absarihim, maka gunakan matanya untuk melihat yang baik. Yang tak baik jangan lihat. Wa qul lil mu'minati, katakan pada perempuan-perempuan yang telah masuk Islam sepanjang ia beriman, yaghuddna min absarihinna, matanya hanya lihat yang baik, yang tak baik jangan lihat. Saya mau gambarkan begini, kalau ajaran satu ini kita praktekkan satu saja, maka demi Allah saya katakan semua yang kita kerjakan akan baik. Yang bukan punya Anda jangan lihat, yang pekerjaan kita itu yang kerjakan. Kenapa sekarang banyak orang ke masjid, keluar dari masjid tertukar sendal? Karena melihat punya orang, bukan punya dia. Kenapa sekarang banyak orang melakukan tindakan maksiat? Coba Anda cek, hampir setiap hari kalau kita buka berita, apa yang kita baca? Kalau bukan pembunuhan, bukan penculikan, bukan tindakan teror, bukan perbuatan-perbuatan buruk, hampir kecil minim sekali perbuatan baik yang muncul di berita sekarang. Kenapa? Karena tontonan-tontonan yang nampak itu yang dilihat pada hal yang buruk. Sekarang sinetron yang kecil-kecil saja sudah mengajarkan keburukan, kata-kata yang kasar, adegan-adegan yang tidak baik. Karena sering yang dilihat yang tidak baik, maka berubahlah kemudian jadi perilaku dalam kehidupan. Kata Nabi, orang Islam yang baik maka matanya hanya akan diarahkan untuk menatap yang baik-baik. Silakan teman-teman cek. Turun ke mulut, Quran surah ke-49 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah masuk Islam, kemanapun kau beraktivitas, dimanapun kau tinggal, la yasra qaumin qaum, gunakan lisanmu untuk berkata yang baik, jangan gunakan lisanmu untuk berprovokasi dan saling berselisih satu dengan yang lainnya. Karena spirit ini kita bawa dalam kehidupan saja teman-teman sekalian. Apakah Anda yang di pusat, Anda yang di Seoul, Anda yang di dalam negeri, Anda yang di luar negeri, praktekkan ayat lisan, maka demi Allah saya katakan akan terjalin cinta dalam kehidupan. Silakan perhatikan kalimat Nabi. Kata Nabi, orang Islam dimanapun berada pasti kata-katanya baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik, kalau tak mampu dia diam. Cuma dua. Katakan yang baik, tak bisa diam. Ini kata Nabi, kalau tak bisa berkata yang baik, diam. Jadi kalau ada orang Islam masuk Islam, dia beriman kepada Allah, tapi masih senang berkata yang kurang baik, maka ada yang bermasalah dengan keislamannya. Terus pelan-pelan turun sampai ke kaki. Buka Quran surah ke-31 ayat 18, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Nanti kalau ada waktu saya ajarkan sedikit bagaimana menghafal Quran dengan cepat. Saya tunjukkan dalam 5 menit Anda bisa hafal Quran 5 ayat dengan nomornya, posisinya, halamannya. Nanti di ujung ya sebelum kita tutup. Mau? Siap insyaallah? Siap. Tapi kita amalkan dulu yang berikut ini. Perhatikan kalimat. Wala tamshi fil ardi maraha. Orang Islam yang baik itu dia berjalan dimanapun, dia melangkah kemanapun, dia pergi kemanapun, mau ke luar negeri, mau di dalam negeri, mau di kota, mau ke desa, maka dia akan berjalan dengan penuh kebaikan dan tidak pernah sombong dalam kehidupan. Itu yang kita butuhkan. Orang Islam kata-katanya baik, orang Islam pandangannya baik, orang Islam berjalan ke tempat yang baik, orang Islam pekerjaannya baik. Sekarang yang kita butuhkan dalam hidup, di mana praktek Quran yang jadi bimbingan dengan semangat fatah. Kenapa sekarang ditemukan ada orang Islam senang mencela? Kenapa sekarang ditemukan ada orang yang mengaku Muslim tapi kakinya melangkah dengan cara yang tidak baik? Ini menunjukkan ada semangat keislaman yang belum dipraktekkan dalam kehidupannya. Satu. Jadi kita katakan sekarang, kalau ada orang yang mengajak untuk teror, tembak ini, bunuh ini, bunuh ini, demi Allah saya katakan, saya pastikan itu pasti bukan ajaran Islam yang sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, dulu waktu kejadian bom di Jalan Tamrin di Indonesia, meledak di sana, saya sedang di Lampung. Pertanyaan pertama dari jemaah, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Kaidahnya beda. Jadi mustahil orang Islam lekat dengan kekerasan, itu mustahil.
Sekarang kok tiba-tiba muncul bom panci, bom kulkas, bom open. Ada yang pakai pisau, ada yang pakai macam-macam. Demi Allah saya katakan semua itu mustahil muncul dari ajaran Islam yang benar. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan muncul di Korea ini, khususnya komunitas muslim Indonesia. Sepakat insya Allah? Alhamdulillah. Satu, jadi kemanapun kita berada, bawa spirit fatah, bawa spirit pembuka semua kebaikan. Dan dengan ridha Allah akan diturunkan keberkahan di tempat kita tinggal. Silahkan teman-teman cek, umat Islam itu dimanapun dia berpijak sepanjang membawa prinsip ini, maka keberkahan diturunkan ke tempat itu. Contoh, teman-teman Nabi itu dakwah di Mekah 13 tahun. Yang masuk Islam kurang lebih 40 orang. Berapa orang? 40 orang 13 tahun. Tapi kualitas yang masuk Islam ini itu luar biasa. Ada Utsman, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Sayyidah Khadijah dengan sahabat-sahabat yang lain. Yang muda ada Ali bin Abi Thalib, yang anak kecil ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar. 40 orang yang masuk Islam dalam 13 tahun. Tapi tahukah Anda apa yang diajarkan oleh Nabi kepada orang-orang ini dengan semangat fatah tadi? Setelah Nabi wafat, setelah berhijrah ke Madinah, 40 orang ini, sebagian orangnya berpetualang merangkak keluar dari wilayah Arab. Tidak pernah mereka menginjak setiap tempat kecuali membuka keberkahan dan kebaikan di dalamnya. Contoh, Ammar bin As jalan-jalan Pak, ekspedisi ke Afrika Utara, berangkat dari Mesir ke Libya, ke Tunisia, ke Aljazair, kemudian terus Maroko, nyebrang sampai berhenti di Damaskus, Syam, di Syria. Itu sampai sekarang semua wilayah yang dilewati Islam semua. Mesir, Islam. Libya, Islam. Tunisia, Islam. Aljazair, Islam. Maroko, Islam. Sampai ke Syam, Damaskus, wilayah Syria, sekarang Islam. Nyebrang Sisilia sedikit. Sebagian Spanyol nanti masuk ke dalam fatah Islam. Tapi yang paling penting, apakah pernah tercatat Ammar bin As datang bawa senjata maksa masuk Islam? Tidak. Ammar hanya membawa semangat fatah, datang membawa kebaikan, datang membawa toleransi, berhubungan dengan saudara di sekitarannya. Dengan semangat itulah orang mengenal hakikat Islam yang sesungguhnya. Jadi begitu kemudian berpetualang, tidak sampai beberapa waktu kemudian daerah itu dengan sukarela menerima Islam dengan penuh kebaikan. Itulah Fathul Islam. Satu. Dua, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ikut satu kali dengan rombongan beberapa sahabat hijrah ke Habasyah. Rajanya Najasyi, Nasrani, yang kemudian masuk Islam. Saat pada masa itu sebagian wilayah Habasyah, sekarang dikenal dengan Ethiopia, ada sebagian yang akan berdagang ke wilayah Asia Timur, Cina. Di antara ekspedisi ini adalah kemudian orang Islam yang ikut di dalamnya. Sampai tiba kemudian mampir di wilayah yang sekarang dikenal dengan Baros namanya. 414 km dari Medan. Sekarang masuk wilayah Indonesia. Cuman singgah di Baros Pak, singgah saja. Tujuan ke Cina. Apa yang terjadi? Tidak sampai beberapa masa wilayah itu berkembang orang-orang Islam. Sampai kemudian Nusantara menjadi Muslim. Indonesia, Filipina bagian selatan, Thailand selatan, Malaysia, Brunei Darussalam, Rahim, sukunya Rahimnya, semua menerima Islam dengan baik. Apa yang dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu? Apakah senjata? Tidak. Apakah ekspansi? Tidak. Hanya membawa nilai-nilai Islam dengan semangat Fathul Islam. Saya punya koleksi beberapa kitab-kitab suci yang lain. Lalu saya bandingkan. Demi Allah saya katakan teman-teman, cuman dalam Al-Quran kita punya kaidah toleransi yang sangat indah. Satu Quran surah kedua ayat 256, paling kiri sebelah bawah di mushaf. La ikraha fiddin. Tidak boleh ada satupun orang Islam yang memaksa non-muslim, saudara kita yang lain, untuk masuk ke dalam Islam. Jadi kalau ingin masuk, silahkan tunjukkan nilai keislaman yang baik, kata Allah. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau kita ingin tampilkan nilai keislaman, tampilkan kepada orang dengan jalan hikmah. Kata-kata yang baik, tindakan yang mulia, semangat untuk berbuat baik dalam kehidupan. Sampai mereka bertanya, bagaimana caranya mengenal Islam? Kita ajarkan. Tapi ketika Anda memaksa orang lain, maka
maka turun hukum dosa di dalamnya. Jangankan yang kasar, yang lembut pun dilarang. Suka ada musibah, tiba-tiba kemudian ingin mengirim bantuan. Diharamkan dalam Islam memberikan bantuan dengan motivasi memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Wah, saya pengen dia masuk Islam, saya akan kirimkan biskuit mereknya syahadat. Begitu dibangkan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, muslim, haram hukumnya. Jadi kalau kita ingin kirimkan. Kita ingin bantu. Tapi semangatnya adalah menunjukkan dakwah keislaman yang baik. Kalau ini kita tarik ke Korea sekarang, maka semangat Fatah yang pertama ini yang kita akan bawa setelah pertemuan kita ini, tidak boleh ada orang Islam yang mengaku muslim berada di wilayah ini kecuali dia akan berkata-kata baik dalam aktivitas kehidupannya. Siap insyaallah? Ya. Siap berkata jujur? Ya. Siap berkata yang lembut? Ya. Siap berkata yang baik-baik? Ya. Itulah Islam. Tidak boleh ada orang Islam di tempat ini, yang melangkahkan kakinya pada tempat-tempat yang tidak baik. Tidak boleh ada orang Islam di tempat ini yang menggunakan tangannya pada yang tidak baik. Bahkan kata Allah di surah kelima ayat 38, hei, tangan itu tangan mulia, daripada dipakai yang tidak baik, potong aja lah. Wassariqu wassariqatu faqtahu aydiyahuma. Hei pencuri, laki-laki perempuan, aku ciptakan tangan untuk yang baik-baik. Tangan di atas lebih baik daripada yang di bawah. Berikan orang sedekah, inji kelihatan. Ke Korea tampak. Jadi kalau ada manusia senang sembunyi-sembunyi, ke rumah ada pintu depan, masuk lewat pintu belakang. Ke kantor tiba-tiba sembunyi-sembunyi lewat pagar belakang. Ke masjid umpet-umpet. Kalau ada manusia yang tampak tiba-tiba sedang bersembunyi, itu sama dengan sama dengan sedang punya persoalan dalam hidup. Yang bilang jin yang ini. Dua, jin itu disebut jin karena wataknya kasar. Manusia lembut, ins itu lembut, ins itu ramah. Jin itu tak tampak, jin itu kasar. Karena itu jarang-jarang ada orang kemasukan jin jadi lembut, hampir nggak ada. Permisi Ustaz, bolehkah saya ikut mengaji? Sedang kemasukan jin, mustahil. Kalau dia tidak meracau, pasti mengacau. Karena itu dimanapun manusia tampak, spirit Fatah itu mesti dibawa. Datang kebusan, tampak, hadirkan kelembutan dalam kehidupan. Kembali ke sul, tampak, hadirkan keramahan dalam kehidupan. Itulah Fatah bagian yang pertama. Siap insyaallah? Dua, saya agak cepat. Nanti kita perdalam lewat tanya jawab insyaallah. Teman-teman sekalian, kalau ingin merajut negeri, membawa semangat keberkahan dalam kehidupan, maka bagian kedua yang dipraktikkan langsung oleh Nabi ketika tiba di Madinah. Bahkan awalnya Yathrib. Ketika Nabi membawa, karena dia yang pertama datang ke wilayah itu, maka daerahnya disebut dengan daerah Yathrib. Nabi saat datang ke Yathrib, kotanya sangat tertinggal, ekonominya sangat jauh tertinggal. Orang-orangnya banyak yang ribut. Aus dengan Khazraj itu sudah 600 tahun tak pernah akur. Ekonomi tertinggal, kriminalitas tinggi. Datang Nabi membawa semangat Al-Fatah. Yang pertama dikerjakan oleh beliau, Allahu Akbar. Beliau kumpulkan orang hijrah dengan orang yang tinggal dengan dua komunitas yang sangat luar biasa. Satu, sesama orang-orang Muslim beliau persaudarakan. Yang tinggal di Madinah beliau beri nama dengan Ansar. Yang tinggal datang dari Mekah ke Madinah diberi nama dengan Muhajirin. Maka Nabi persaudarakan Ansar dengan Muhajirin, Muslim satu dengan Muslim yang lainnya. Tak banyak orang tahu apa yang terjadi pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, kenapa disebut dengan Ansar? Dari kata Nasar, orang ini disebut Nasir. Sifatnya disebut dengan Ansar. Ansar itu artinya memberikan sesuatu, menolong sesuatu. Kalau pada makhluk, pada titik yang bahkan dirinya pun butuh, masih diberikan kepada orang. Itu yang disebut Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan dia pun butuh, masih diberikan kepada saudaranya yang dilihat lebih butuh. Datang orang Muhajirin tiba-tiba ke Yathrib, yang lapar disambut oleh orang yang punya makanan. Ini yang nyambut pun sebetulnya belum makan, tapi makanannya bisa diberikan kepada Muhajir. Yang haus disambut oleh orang yang punya minuman. Yang dahsyat, Abdurrahman bin Auf itu jatuh fakir di Mekah, orang paling kaya di kota Mekah, hartanya dirampas oleh orang-orang Quraisy karena dia bertekad untuk masuk Islam.
Kata orang Quraisy, kamu mau kemana? Hijrah. Kata orang Quraisy, silakan hijrah, tapi harta semua kami rampas. Kata Abdurrahman bin Auf, tak apa-apa, saya berangkat saja. Kata orang Quraisy, silakan kamu berangkat, hanya boleh bawa pakaian saja yang melekat di badan. Allahu Akbar. Beliau kemudian memilih untuk hijrah, berangkat ke Madinah. Tapi yang repot keluarganya, Pak. Istrinya kemudian diberikan dua pilihan oleh orang Quraisy. Kamu ikut suami, tapi harta semua kami rampas. Tapi kalau kamu tinggal di sini dan ikut kepercayaan kami yang dulu, maka kami kembalikan semua hartanya dan kami bebaskan memilih laki-laki tertampan di kalangan Quraisy. Silakan nikahi kami yang fasilitas. Tahan ya. Saya tanya para akhwat dulu ibu yang ada sana. Kalau anda dalam posisi istrinya Abdurrahman bin Auf, orang yang sangat kaya, jatuh fakir, dipilih. Silakan hijrah ke Madinah, berangkat dengan suami, pakai pakaian saja. 400 km, belum tentu nyampe ke sana. Mungkin kena badai, bisa meninggal di jalan. Atau yang kedua, ibu tinggal di Mekah, ambil semua harta suami, difasilitasi, pilih pemuda paling tampan di Mekah, difasilitasi pernikahan. Maaf Bu ya, sementara yang laki-laki. Kalau anda dalam situasi istrinya Abdurrahman bin Auf, pilih mana? Ikut hijrah dengan suami atau tinggal di Mekah? Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin. Satu atau dua Bu? Oh Masya Allah, satu. Satunya bukan lihat ke sini, lihat ke suaminya. Satu. Oi. Ternyata pada saat itu istrinya memilih tinggal di Mekah. Kalau ingin kaya silahkan ambil setengah kekayaan saya. Pengen nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di sini, saya fasilitasi pernikahan. Saya tanya ya, yang antara kita aja ya. Anggap pasangan gak ikut. Anda terima tawaran itu atau tidak ditolak sama sekali? Karena percuma saya nawarin Anda nolak, pasti tidak. Tapi apa yang terjadi? Spirit Nabi itu dibawa, spirit Islam diterapkan. Apa di antara spirit yang dahsyat ini? Oleh Nabi diajarkan sholat sebelum hijrah ke Madinah. Itu sholat, nanti lain waktu lah, kalau waktunya masih panjang, nanti kita belajar. Ternyata semua gerakan sholat dan bacaan sholat itu ada maknanya. Jadi bukan cuma takbir sampai salam saja, bukan begitu caranya. Ada diatur Pak, kenapa berdirinya begini tegak, kenapa kakinya lebarnya selebar bahu, kenapa tangannya diangkat begini, ada yang selebar bahu, ada yang sedaun telinga, kenapa ruku harus lurus sampai dengan ke belakang, itu ada maknanya. Di antara makna berdiri seperti ini, kalau Anda masih bisa menegakkan diri dengan sempurna, maka jangan gantungkan kehidupan Anda pada orang lain. Silakan bekerja, praktekkan. Maka diberikan dua tawaran, dijawab dengan dua tawaran. Khudis famali, ambil setengah harta saya, nikahi, bahkan keluarga saya yang cantik saya fasilitasi. Kata Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khairan, semoga Allah berikan kemuliaan kepada Anda. Hari ini ainal aswaq, cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Maka ilmu manajemennya dipakai pada saat itu. Hasilnya apa? 3 bulan berada di Madinah, berteman dengan orang Madinah yang pakar di bidang perdagangan, berteman dengan sesama pengusaha, dipraktekkan usahanya. 3 bulan jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. 1 tahun dengan dahsyat usahanya, dibimbing dengan semangat yang baik tadi. Maaf, setahun jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah, yang pada saat itu kapaknya saja terbuat dari emas. Abdurrahman bin Auf, kapaknya terbuat dari emas. Orang paling kaya sekarang belum tentu punya kapak. Coba WK tuh, Bill Gates punya minyak kayu putih cat kapak lah. Belum tentu ada. Tapi saya mau katakan begini, maaf ya, begitu hijrah, berangkat, datang ke tempat baru, Nabi apa yang dikerjakan? Dipersaudarakan oleh beliau. Salman Al-Farisi kesini, kenapa ya Rasulullah? Kamu saya persaudarakan dengan Abu Darda, bersaudara. Fulan kesini, ya Rasulullah, saya persaudarakan kau dengan si Fulan. Dan Nabi tidak pernah mempersaudarakan kecuali saling melengkapi satu dengan yang lain. Spirit ini kita bawa sekarang ke sini. Bersaudara satu dengan yang lainnya. Mustahil teman-teman bisa menunaikan Islam dengan baik kalau kita memutus persaudaraan. Mustahil kita bisa merajut negeri dengan baik kalau kita saling bertengkar satu dengan yang lainnya. Karena itu tunjukkan, berikan inspirasi pada dunia. Termasuk tunjukkan kekompakan komunitas Islam di Korea ini pada teman-teman yang bahkan ada di tanah air.
Ketika sebagian orang saling bertengkar, kita di sini kemudian menyatukan saf, bersinergi dan membangun persaudaraan yang baik. Siap insyaallah? Itu poinnya. Jadi maaf ini, saya itu Allah berikan kesempatan untuk berdakwah di beberapa tempat, beberapa negara. Tapi selalu yang paling berkesan itu di Korea. Ini bukan mentang-mentang ada di sini, bukan. Kenapa? Karena setiap datang ke sini, saya melihat di antara apa yang diterapkan Nabi, walaupun teorinya tidak banyak dibahas, tapi antum sudah banyak mempraktikkannya. Kata Nabi, ajarkan yang baik-baik. Alhamdulillah antum kompak dengan kebaikan. Nabi membangun persaudaraan di sini, masya Allah. Ormas kompak, Muhammadiyah, NU kompak, yang lainnya kompak, paguyuban kompak. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, saat sebagian teman-teman yang lain masih meributkan bagian-bagian yang lainnya, di sini kompaknya luar biasa. Ini menunjukkan persaudaraan. Memang kalau kita cek di tanah air juga begitu. Indonesia merdeka itu karena kuatnya persaudaraan. Tidak banyak orang tahu. Saya kasih rahasia yang kedua antara kita aja. Gini, Indonesia merdeka tanggal berapa? 17. Bulan apa? Tahun berapa? 45. Proklamasi diselenggarakan di mana? Ya begitulah. Jalan Pegang Saan Timur nomor 56. Sekarang lihat sini ya. Apakah tiba-tiba langsung merdeka? Tidak. Belum tentu. 300 tahun kurang lebih kesulitan mengatasi penjajahan Belanda. Apa yang terjadi? Tak banyak orang tahu, jarang dikupas dalam sejarah. Senin 17 April 1905. Awas, 1905. 13 Jumadil Ula 1323 Hijrah. Bertempat di Tanah Abang, wilayah Krukut. Kumpulah 5 tokoh besar dari keturunan Nabi, semua dari kalangan habaib. Habib Abdurrahman, Habib Syekhan, Habib Abdullah dengan beberapa yang lain kumpul. Itu berbicara bagaimana caranya kita melepaskan dari penjajahan Belanda pada saat itu. Maka apa yang dilihat? Oh, ternyata ini kita bukan kurang kuat. Salah satunya kita kurang kompak. Bagaimana kita bisa mewujudkan negeri kalau semua saling terpecah? Maka kumpullah kemudian para habaib ini mendirikan satu ormas pertama di Indonesia yang nanti akan mempersaudarakan yang lain-lainnya. Diberi nama Jamiatul Khair pada saat itu. 6 tahun kemudian kumpul, disambungkan kemudian ke wilayah-wilayah di Nusantara. Datang kemudian Habib Muhammad Idris. Siapa itu Habib Muhammad Darwis? Habib Muhammad Darwis ini itu teman akrabnya Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Ngaji bareng di Semarang pada Kiai Haji Soleh Darah. Dikirimkan ke Mekah belajar bareng dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Saat pulang kemudian ke tanah air, berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demak Jurang Juru Kapindo bin Demak Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbang. Kiai Gerbang anak siapa? Maulana Ishaq. Anak siapa? Ke atasnya Ahmad Jumadil Kubra, ke atasnya Ali Zainal Al-Kabir, ke atasnya Ali Zainal Abidin, ke atasnya keturunan dari Al-Husain, adiknya Al-Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, suami Fatimah Az-Zahra bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang mendirikan kemudian Jamiah Muhammadiyah 18 November 1912. Saudaranya tadi Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Siapa beliau itu? Kalau diurut-urut ketemu juga nasabnya di Maulana Ishaq bin Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Kiai Haji Abdul Halim. Siapa Abdul Halim? Abdul Halim dikenal dengan Pangeran Benawa, ya, atau Sultan Hadiwijaya, dikenal dengan Joko Tingkir bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman. Siapa itu Abdul Rahman? Bin Raden Ainul Yakin, walid Raden Ainul Yakin, dikenal dengan Sunan Giri, anak keturunan Maulana Ishaq. Bertemu nasabnya di Maulana Ishaq dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. NU Muhammadiyah bersaudara, datang Persis bersaudara, Dewan Dakwah bersaudara. Maka kalau semua kompak dipersatukan, pada saat itulah kemudian dihubungkan selat-selatnya dari Jakarta langsung ke Solo, Kiai Haji Samanhudi. Dari Solo ke Surabaya, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji
Yang Surabaya mendidik para proklamator. Bung Karno belajar di sana, belajar teori nasionalisme, diisi dengan nilai keislaman juga yang baik. Para saudara-saudara Utsmannya wilayah Solo, pebisnis, pengusaha, pedagang, support. Ayo kita wujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak bisa diwujudkan dalam 300 tahun. Setelah 1911 pada saat itu bisa diwujudkan hanya dalam 34 tahun saja. Maka 17 Agustus 1945 jam 10 pagi diproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nomor 56 itu tempat kediaman. Jalan di jalan, nomor menunjuk tempat. Tempat siapa itu? Tempat seorang saudara Muslim Indonesia keturunan Yaman, namanya Syekh Faraj bin Marta, mewakafkan rumahnya untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya saat jadi undang-undang, kalimat Allah disebutkan di situ. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Dari dulu sudah punya keinginan yang luhur untuk merdeka, tapi nggak wujud-wujud. Setelah Allah memberikan rahmat dan berkatnya, wujudlah itu. Karena itu Bung-Tomo bangga berteriak di Surabaya, Allahu Akbar. Yang lain Allahu Akbar. Di kalimat Allahu Akbar itu kalimat kebaikan. Makanya saat sholat kita ucapkan Allahu Akbar. Fungsi salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan Allahu Akbar tembok orang, Allahu Akbar bom orang, Allahu Akbar panci, Allahu Akbar kulkas. Jelas? Jadi yang kedua, kita bangun prinsip persaudaraan. Nah, yang paling hebat, kata Al-Quran jangan bersaudara dengan yang Islam saja dalam konteks dunia. Kan Anda tinggal di Korea. Apa semua orang Korea Muslim? Belum tentu. Tuh kaget. Nabi datang ke Yathrib jadi Madinah. Apakah semua Muslim? Tidak. Di sana ada Aus, di sana ada Khazraj. Ketika Nabi datang belum Muslim, Joni. Masih non. Bahkan perang dua-duanya 600 tahun gak pernah akur. Kalau di sini wafat, di sana mesti ada yang tewas. Di sini celaka, di sana harus ada yang sekarat. Dua-duanya 600 tahun. Datang Nabi didamaikan oleh Nabi SAW. Maka muncullah ajakan-ajakan dari Nabi untuk membina toleransi dengan orang-orang yang hadir di sekitaran kita. Bahkan dahsyatnya ada kaidah-kaidah yang jarang kita praktekkan sekarang. Infak, berbagi. Banyak orang sekarang memahami infak, mengeluarkan uang, masukkan ke dalam kotak atau karung tertentu, benda tertentu yang disebut dengan infak. Teman-teman, itu terlalu sempit. Berbagi makanan, infak. Berbagi pakaian, infak. Sekarang musim dingin. Mungkin ada sebagian saudara kita yang bahkan bukan muslim, non-muslim yang kedinginan tak punya jaket. Kenapa nggak kita siapkan jaketnya untuk dibagi dengan mereka? Mungkin ada sebagian saudara kita yang belum muslim, yang kesulitan mendapat makanan. Kenapa nggak kita kumpulkan support untuk mereka? Pernahkah Anda dengar hadis dari Nabi begini? Siapa yang masak makanan kemudian bau masakannya sampai pada tetangganya, maka bagilah makanan itu walaupun cuma hafal kuah. Tapi cara bacanya bukan begitu. Awas, hadis tidak boleh dipahami dengan terjemahan, bisa keliru. Kalau Anda praktekkan dengan terjemahan, saya masak opor ayam, baunya sampai kuahnya saya bagi ke dia. Kok cuma kuahnya mas? Maaf ya, hadis Nabi. Maksud Nabi, kalau Anda cuma masak kuahnya pun, bumbunya bumbu opor, tapi isinya tempe, bagi supaya dia tidak salah paham. Itu maksudnya. Tapi yang ingin saya garis bawahi, apakah di situ Nabi mengatakan kalau tetangga Anda Muslim saja? Tidak. Sedangkan dalam kaidah dikatakan, al-ibratu bi'umumil lafzi. Hukum itu berlaku pada keumuman lafaz. Kalau tidak ada khususnya, kalau tidak ada khusus, maka dia menjadi umum. Artinya apa? Kalau ada non-muslim pun jadi tetangga kita, Anda masak makanan bagi dia. Ketuk pintunya. Kata-kata, annyeonghaseyo. Ya, ini saya ada makanan. Wah, kok baik sekali. Katakan dengan lisan Anda yang paling bersih. Ini bukan baik, tapi Islam yang mengajarkan saya untuk berbagi. Keluarkan kalimat itu. Kalau Anda praktekkan ini, minimal dia akan kenal. Besoknya ketok lagi, Assalamualaikum. Kok ketok lagi, ini ada buah. Baik sekali. Bukan baik, Allah yang mengajarkan saya untuk berbagi. Besok-besok, pintu Anda yang akan diketok oleh dia. Assalamualaikum. Sudah tahu Assalamualaikum. Begitu dibuka dia tanya, apakah hari ini Allah mengajarkan berbagi?
kita lihat sekarang? Ya di mana persaudaraan kita? Di mana toleransi kita? Di mana sifat berbagi kita? Itu yang kita praktikkan sekarang. Maka saya menginginkan, cobalah teman-teman kita jadi inisiator di sini. Jadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Ya, hidupkan nilai itu, sampaikan semangat kebaikan itu, dengan izin Allah, niscaya akan terlihat hakikat Islam dan kebaikan Islam yang sesungguhnya, insya Allah. Jelas? Nih, saya buka rahasia yang ketiga. Ini cuma di hadis. Kalau ada Anda nanam pepohonan, terus sekarang punya rumah, insya Allah. Insya Allah. Lihat sini, Anda nanam pohon, ada rambutan, ada apel. Apelnya tumbuh, tiba-tiba sebagian dari pohonnya masuk ke pekarangan tetangga Anda. Cuma dalam Islam, kata Nabi, sebelum Anda petik buahnya, sampaikan pada tetangga itu untuk menikmati bagiannya. Ketok pintu rumahnya, katakan kepadanya, ini saya punya pohon mangga. Oh iya, punya Anda kan? Bukan, karena buahnya masuk pekarangan Anda, maka buahnya hak kita bersama. Kok bisa? Aturan dari mana? Nabi Muhammad mengajarkan demikian. Saya memang nanam pohonnya, tapi kan Anda yang selalu lihat buahnya. Masa saya petik di hadapan Anda? Mangga. Sampaikan. Jangan tunggu dia minta. Begitu dia ambil, itu hakun mustarak, kata Nabi. Masya Allah. Dia nikmati, begitu berbuah, ambil. Cuma hukum ini khusus untuk mangga. Anda jelaskan. Kalau tak Anda jelaskan, besoknya ayam Anda main ke tempat dia. Dia nggak tahu hukum mangga beda dengan ayam. Besoknya dia undang Anda ke rumahnya. Nabi Muhammad baik ya. 2, 3, terakhir. Itu sampai jam berapa ini? Oh masih? Ya baik. Silakan sampai maghrib, silakan. Saya asal pulang. 3, agak cepat nih. Kalau awalnya sudah baik, lisan sudah baik, tangan sudah baik, kaki sudah baik, setelah itu bersaudara, maka sangat mudah mengajarkan yang ketiga. Apa yang ketiga? Nabi membangun masjid, disitulah diajarkan syariat-syariat Islam yang sesungguhnya. Ngaji Pak, Bu, teman-teman ngaji. Alhamdulillah komunitas sudah ada. Ini saya lihat tiga-tiganya sudah dipraktikkan di sini, alhamdulillah. Baik, saya kira semuanya baik. Kalau disebut salah, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Nabi Adam, manusia Nabi Adam diajarkan pernah salah, supaya mengajarkan kepada kita tidak ada yang sempurna. Maaf, hanya malaikat yang sempurna. Quran surah 66 ayat 6, paling kiri sebelah atas sedikit. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat menunaikan tugasnya selalu benar sesuai tupoksinya. Jadi malaikat tak pernah kenal salah. Yang selalu salah tak kenal benar namanya setan. Malaikat tak kenal salah, setan tak kenal benar. Kita bukan malaikat, kita bukan setan. Jadi bedanya Nabi Adam dengan malaikat, malaikat tak salah, Adam pernah salah. Quran surah kedua ayat 35 sampai 36. Bedanya manusia dengan setan, setan pernah salah, gak mau tobat. Quran surah ke-7 ayat 11 sampai 13. Manusia salah, manusia tobat. Quran surah kedua ayat 37. Jadi kalau ada di antara kita pengen sempurna, gak akan mungkin dicapai karena kita bukan malaikat. Anda menikah, di sini istri ada, suami ada. Kalau suami pernah salah, Bu, jangan dieksplorasi karena dia memang bukan malaikat. Kalau istri pernah keliru, jangan terus-terusan diungkap, Pak, karena dia bukan malaikat. Kalau Anda pengen pasangan sempurna, silahkan nikah sama malaikat. Tuh, malaikat Israel belum ada jodohnya tuh. Di sepanjang jodoh Anda itu manusia, pasti salah. Mau ke pengajian aja kadang-kadang salah. Papa mau berangkat nih. Kemana kajian Ustaz tadi? Iya. Ini ada baju nih bagus nih. Mana ya Pak ya? Biru atau hijau? Kayaknya biru bagus deh. Kayaknya hijau deh. Tuh. Dia nanya tapi udah punya jawaban. Potensial konflik begitu berangkat kuning. Mungkin muncul perdebatan, tapi ya begitu asalnya. Jadi kalau memang ada kekurangan, ya nggak usah diungkap. Memang begitu dasarnya. Papa gimana sih? Kok salah terus? Ma, Papa bukan malaikat. Kamu juga bukan setan kan? Allahu Akbar. Maka sambil tangan mengangkat itu ucapkan Allahu Akbar. Dalilnya satu. Contohnya satu. Kenapa
Kenapa satu dalil satu contoh? Karena memang semua orang begitu mudah mengucapkan Allahu Akbar. Walaupun nama Allah banyak, ada 99 kurang lebih, disebut Al-Asma'ul Husna. Quran surah ke-17 ayat 110. Qulillaha awiqur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Tapi tetap kita tidak diperkenankan mengucapkan Allahur Rahman, Allahur Rahim. Ini orang takbir Allahu Akbar, dia takbir Allahul Quddus. Kok beda? Dah kebanyakan Allahu Akbar. Tidak, satu dalil, satu contoh. Contoh gerakan. Maaf ya. Allahu Akbar, begitu mengangkat An-Nasai nomor hadis 886. Fawadha yadahu al-yumna 'ala al-yusra, maka segera meletakkan telapak tangannya di punggung yang kiri begini. Letakkan. Mau di sini boleh. Telapak ketemu pergelangan. Di sini rusgun ala ruskin boleh. Pergelangan ketemu pergelangan. Sini. Tapi cepat ya. Bukan diukur. Allah. Pas. Boleh di sini. Sa'id. Tapi nggak sampai ke sini. Jadi yang nggak boleh ke sini. Oh, musim dingin. Allah. Itu yang nggak boleh. Sampai sini. Tapi antara mengangkat dengan meletakkan kalimatnya pakai fa wadha'a harfu 'atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Harfu 'atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf ataf penyambung dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama ngangkat, kedua tutup. Antara ngangkat dengan tutup gak ada gerakan lain. Contoh, saya tidak bermaksud menyalahkan. Kalau sudah ada seperti ini, tinggal kerjakan, semua orang bisa. Di satu dalil, satu contoh. Jadi jangan cari yang lain. Gak usah kreatif mencari gerakan lain. Bisa. Kalau ada dalil, silakan sampaikan, nanti kita kaji ya. Saya pernah mencari dalil seperti ini karena ada teman mengatakan, Ustaz, gak enak lah. Sama Allah kok kiri duluan, begini baru kanan. Kanan kan baik, kiri kurang baik. Kan bagusnya Ustaz kanan dulu masuk baru kiri. Jadi begitu dia takbir kanan masuk kiri baru. Kadang kaki naik dikit. Saya coba cari dalilnya, saya tak biasa salahkan orang. Saya cari keterangan, kalau ada kemudian kita praktekkan, kalau tak ada kita kembalikan. Gampang sebetulnya, nggak perlu berselisih. Jangan sampai perbedaan di antara kita menjadikan kita, maaf, tidak bisa minum teh bersama. Begitu saya cari, jangankan di hadis sahih, di kitab hadis palsu aja nggak ketemu. Saya punya koleksi 1235 kitab hadis. Ini saking palsunya hadis ini, di kitab hadis palsu pun nggak ketemu. Jadi pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini karena sudah jelas caranya. Allahu Akbar. Jadi, tapi yang sekarang sering terjadi, ini yang harus digarisbawahi. Ada juga dalam Islam tuntunan ibadah yang diberikan kemudahan mempraktekannya, karena memang diduga tidak semua orang Islam bisa melakukan hal yang sama. Contoh, saya berikan dua contoh, satu bacaan, satu gerakan. Suka baca Quran? Enggak. Suka baca Quran? Enggak. Baik, ikuti saya. Wadduha. Teruskan. Teruskan. Cukup. Lihat sini. Ada yang baca begini. Wadduha wal-laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada Ustaz Syihab Bidin Mufti nih, pakar qiraat di sini. Masya Allah. Ada yang pakai antum saya bacakan barusan ketawa cekikikan. Saya bacakan di satu tempat di Afrika, saya bilang wadduha, ketawa deh. Saya pikir kenapa? Ternyata memang Quran diturunkan bukan dalam satu bacaan. 7 mutawatir tambah 3 masyhur tambah 4 sahih. Mutawatir yang 7 itu ada 7 jenis kurang lebih. Kenapa diturunkan bukan satu cara? Karena ternyata orang Arab pun lisannya itu tidak dalam satu lisan yang sama. Ada yang bisa mengucapkan A, tapi ada yang nggak bisa. Wilayah ke sebelah sana tuh, Syam, Syria, Palestina ke sana, sampai ke wilayah Irak, ke Mosul ke sana, sampai ke sebagian Afrika ke barat ke sana. Itu kalau dia mengucapkan dia ucapkan, kita ucapkan A, dia Anta, ante, anta, ente, ana, ani. Madrasah, kaifa haluk?
kita juga begitu kan. Sepeda kita bilang kata Medan sepeda. Sepeda. Bendanya sama. Yuk kita ke Cicaheum. Barangnya sama, objeknya sama, cara mengucapkan beda. Quran juga begitu. Bayangkan, bacanya sama, artinya beda. Tidak sama, cuma cara bacanya bisa berbeda. Karena tidak semua orang bisa mengucapkan yang sama. Saya ngambil riwayat pernah di Libya, di Subtulasa dari Syiah. Ceritalah Syekh kami, ada 2 orang hafal Quran, satu riwayatnya Hafiz dari Asim. Yang satu lagi pakai lues, pakai sin. Yang satu shad, yang kedua sin. Ihdinas siratal mustaqim. Shad bisa dibaca 3 cara. Shad, sin, zai. Zai pakai riwayat Qunbul. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ada 2 penghafal Quran, yang satu pakai shad, yang satu pakai sin, ribut. Yang benar shad, yang benar sin. Shad, sin, shad. Udah kita ke guru kita aja, balik gurunya sama. Gurunya bijak sekali. Maya budaya. Hadza adalah sahih wal nasad. La sin. Yang benar shad, tidak sin. Cukup. Ikra ente ya punya. Kamu baca. Ihdinas siratal mustaqim pakai shad. Cukup. Anda nak baca ya punya. Ihdinas siratal mustaqim pakai sin. Cukup. Antum mukhtian. Kalian berdua salah. Yang benar pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Kata gurunya wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Tidak semua orang baru bisa itu tahu segalanya. Karena itu selalu ada alternatif. Kalaupun nanti ada perbedaan pendapat dalam menunaikan ritual tersebut, cari dalilnya, belajar pada ustaz. Jangan ribut sendiri. Antara yang ribut dua-duanya tak paham dalil. Contoh kedua, ini kejadian nyata. Saya dikunjungi seorang pasutri, suami dengan istri. Datang ke tempat kami, cerita. Itu ternyata suami istri Pak Ibu, gara-gara kejadian dalam sholat, tidak tegur sapa semalaman. Suami pulang dari Jakarta ke Bekasi. Ini kisah nyata, saya alami sendiri. Macet di jalan. Sampai ke rumah, terlambat Isya. Dia sholat di rumah, istri sudah sholat. Begitu dia turun dari i'tidal ke sujud, sami Allahu liman hamidah, turun lutut begini. Nempel. Istri melihat, begitu salam, istri tanpa muqaddimah. Papa sholatnya salah katanya. Yang memimpin siapa di rumah tangga? Suami. Manajernya istri. Kompak berdua itu. Ya. Apa ciri khas pemimpin? Ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Selalu menerima saran, ya, selalu menerima masukan, tidak menerima saran. Ini langsung perintah tanpa muqaddimah, ya jelas defense. Papa salah tuh katanya, sholatnya. Ya suami nggak terima, kenapa salah? Nggak sesuai sunnah. Yang mana yang nggak sesuai? Waktu turun dari i'tidal harusnya telapak tangan dulu, bukan lutut. Kata suami, mama yang nggak baca hadis. Padahal dua-duanya nggak baca. Besok datang ke tempat saya tanya, Anda belajar di mana? Fulan. Anda di mana? Fulan. 2 gurunya beda, mengajarkan satu riwayat A, satu B. Situ saya senyum aja. Bapak Ibu tahu nggak? Yang pakai lutut dengan pakai telapak tangan, adanya satu kitab yang sama. Bukan satu kitab yang sama. Kitabnya Sunan Abu Dawud, Pak, Bu. Nomor hadisnya pun sedikit beda aja. Cuma beda 2 nomor. 1848 dari Wa'il bin Hujr, posisinya paling kanan sebelah bawah nih. Yang satu riwayat Abu Hurairah, posisi paling kiri sebelah atas 840 sampai 841. Satu kitab yang sama, cuma beda 2 nomor. Yang Wa'il bin Hujr meriwayatkan dengan lutut. Idza sajadta bima ma'na fala tasjud kama yabrukul ibil. Faliyadha' rukbatayka qabla yadayk. Kalau Anda mau sujud jangan turun seperti duduknya unta, maka dahulukan lututmu sebelum telapak tangannya. Unta yang menggunakan kalimat ibil. Pada kasus Abu Hurairah beda. Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir, pakai ba'ir. Faliyadha' yadayka qabla rukbatayk. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Kenapa satu pakai ibil, satu ba'ir? Unta itu setidaknya punya 4 sampai 5 nama dalam bahasa Arab, bahkan di Quran. Ibil nama umum. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Unta jantan jamal. Ada yang namanya jamal?
Kalau Jamal pakai alif, Jamalun, artinya indah. Kalau diambil laki-laki jadi Jamilun, ganteng. Saiful, ganteng. Saiful, Jamil. Kalau jadi perempuan, tambah tak di ujungnya, Jamilah. Mulan, cantik. Mulan, Jamila. paham? Jamal, indah, ganteng. Pakai alif, alifnya hilang, Jamalun, unta. Hati-hati kalau Anda ke Saudi nanti umroh atau haji, bisa berangkat nama Jamal, lihat alifnya enggak. Kalau hilang alif, Anda bahaya. Jamalun nyampe di imigrasi, ada unta mau haji. Ba'ir, unta tunggangan. Nakah, unta betina. Unta Nabi Soleh, unta betina. Nakatallahi wasuk, ya fakadzabuhu faqaruha, unta betina. Perhatikan, yang bahasanya wa'id ibil masih unta biasa, ba'ir unta tunggangan. Nah, ketika Nabi menyampaikan sujud pakai lutut itu, wa'id lebih dulu masuk Islam. Nabi masih sujud pakai lutut, turun pakai lutut, gak ada masalah. Ba'ir unta tunggangan punya beban. Abu Hurairah masuk Islam di tahun ke-7 Hijrah, 3 tahun sebelum Nabi wafat. Nabi wafat kurang lebih usia 63 tahun. 60 tahun Nabi diidentifikasi punya penyakit, sudah mulai lemah, bahkan berdiri pakai tongkat. Biasanya kalau orang sepuh penyakit pertama di apanya? Di kakinya, lututnya. Saat lutut punya persoalan, maka Nabi mengajarkan menggunakan telapak tangan. Artinya apa? Kalau Anda mau sujud, ada 2 cara. Kalau mau pakai lutut silahkan begini, kalau mau pakai telapak tangan silahkan begini. Dua-duanya benar. Yang salah yang pakai kepala duluan. Itu cara bacanya. Dan jangan disimpulkan tua. Begitu pakai telapak tangan, Allah tua. Bukan. Silakan pilih. Mungkin anak muda main bola cedera kan bisa kan? Gitu. Atau tangannya bisa nyemes main pingpong terlalu kencang, dia kan bisa jadi cedera. Silakan lutut, silakan telapak tangan. Jadi di sini jangan dibawa kepada konflik harian, capek nanti. Sebab ingat ya, setelah nanti persaudarakan, banyak konflik internal yang muncul karena persoalan-persoalan tadi. Saya tugas di Saudi 2010, menyambut jemaah haji. Itu begitu tugas, isya masih betul saya. Datang rombongan kita pertama, yang imamin Syekh Sudes. Di sana kan mazhabnya Hambali, kalau bismillah disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bismillah sir. Apa komentar pertama di samping jamaah itu? Iki Imam Muhammadiyah ya. Yuk, saya bilang, sampai nggak jadi takbir tuh. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram, pemimpinnya saya Sudes. Jadi tidak ada Muhammadiyah, tidak ada NU dalam ibadah. Nanti Anda bilang-bilang besok-besok, Ali NU, Utsman Muhammadiyah. Tidak ada. Jelas ya? Di sekarang siap kita bersaudara? Ya. Allah, saya persaudarakan teman-teman semuanya dan hidupkanlah masjid yang sudah dibangun. Ya. Dan dengan lingkungan bersikap baik. Hormati hukum yang berlaku di sini. Hormati, jangan melanggar hukum. Bahkan kalau bisa bantu, ini alhamdulillah aparat kepolisian jadi teman kita, maka bantulah untuk meringankan tugasnya. Setidaknya jangan berbuat tindakan kriminal. Jangan memarahi bangsa kita di sini, jaga identitas keislaman kita, dan hadirkan semangat keislaman yang baik. Mudah-mudahan keberkahan diturunkan pada kita semua. Siap insyaallah? Teman-teman, kalau kita sudah belajar, maka kita harus berani mempraktekkan. Siap? Baik. Nabi mengajak kita berbuat baik, siap? Nabi mengajak kita bersaudara, siap? Nabi mengajak kita memakmurkan masjid, siap? Saya dengar di sini sudah 3-3 dikerjakan. Hanya belum tentu semua sempurna. Ada di antara masjid yang sedang masih proses ya dalam pembangunan. Hari ini insya Allah kita support sama-sama. Mudah-mudahan nanti, maaf, walaupun sholat kita belum tentu di sana, tapi saham pahala kita ada di sana yang meringankan hisab kita di hari akhirat kemudian kelak insyaallah. Ya. Nanti saya ajak teman-teman dari panitia, yuk kalau perlu sekarang hari ini mesti lunas masjidnya. Kita support semua kegiatan kita dan bareng-bareng. Dan saya sarankan kepada semuanya bikin kurikulum di setiap masjid.
Kalau bisa samakan kurikulumnya sehingga levelnya sama. Anda butuh apa dari saya yang saya bisa maksimalkan, silahkan sampaikan. Ya, Anda butuh buku, siapa yang ke Indonesia sampaikan. Nanti kalau ada buku kita berikan ke sini. Anda butuh mushaf, sampaikan ke sini. Kalau perlu kemudian pelajari lebih baik, sehingga dengan itu insya Allah kualitas keimanan kita lebih meningkat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tapi sudah, saya ada berapa menit lagi nih? Berapa? Jam. Lama amat jadi. Baik, lihat sini. Saya nanti setelah ini baik, saya punya waktu 30 menit. Tuh yang tanggung jawab yang tadi. Perhatikan, 30 menit saya bagi dua. 20 menit untuk sesi tanya jawab, 10 menit saya tepati janji saya untuk mengajarkan cara cepat menghafal Al-Quran. Kita bertemu lagi di Korea ini insya Allah. Mudah-mudahan sebagian atau seluruhnya sudah menjadi ahli Quran insya Allah. Nah, sementara kita jeda sebentar, saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin mengajak kita untuk support kelengkapan masjid ataupun yang lainnya. Saya persilahkan, saya berikan 5-10 menit sambil teman-teman menuliskan hal yang ingin ditanyakan. Setelah itu kita bisa bertanya jawab dan berdiskusi satu dengan yang lainnya. Siap insyaallah? Baik, saya berikan jeda sebentar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan setelah 5 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.